keluarga gua, khususnya bapak gua memang dulu punya radio, namanya Radio Anak Enggal. Zaman dulu masih AM, belum ada FM. Iya, Jadi kita tuh muternya karena AM lebih luas kan. Radio tuh di Enggal, bisa didengerin sampai Bengkulu sampai Palembang. Oh, tapi itu ilegal. Ya zaman dulu Iya. sebenarnya udah ilegal karena harus ada aturan kan. Tapi tahun 70-an ya itu sih sah-sah aja ya. Gitu, nggak ada yang protes. Yes, welcome to Origin, back to the roots with me Septia Serut Sejati as your host. Dan pada kesempatan ini gue ditemenin oleh sosok yang mungkin udah gak asing lagi di telinga anak-anak muda Lampung ya. Khususnya generasi 90-an mungkin. Jadi siapakah dia? Langsung aja gue udah sama Bang Rian Madya. Halo. Ya Bang, terima kasih udah mau hadir di sini. Sama-sama. Jadi ini adalah episode perdana kita dari Origin sendiri. Dan tujuan kami buat ngadain ini tuh kita pengen kita pengen nonjolin lah sosok-sosok yang memang punya, menurut kami punya values tersendiri, punya pengalaman-pengalaman yang bisa diceritakan dan yang sepak terjangnya udah nggak bisa kita remehin di Lampung, bahkan mungkin di luar. Jadi dari Bang Rian sendiri apa kabarnya nih? Gua selalu baik-baik aja. Selalu baik-baik aja. Saya selalu bergembira. Selalu bergembira, bagus dong. Nah, jadi Bang, menurut kami ya dari kacamata gue lah, lebih dari kacamata gue sendiri. Lo kan udah banyak banget nih movement-movement yang lo lakuin mungkin dari dulu, baik itu di bidang musik, di bidang broadcasting, dan juga bidang permotoran nih. Jadi mungkin pada hari ini kita bakal nge-breakdown itu semua. Kita bakal maksain lo buat cerita soal itu. Jadi no problem ya Bang ya? Nggak apa-apa banget karena gue sih dibilang banyak, enggak ya, mungkin banyak yang lebih senior. Cuman mudah-mudahan dari pengalaman gue yang pernah gue lakuin, jadi semangat dan juga jadi apa ya, bisa diambil yang bagus buat teman-teman, yang jelek-jelek gak usah, gitu. Nah Bang, kalau lo sendiri lebih seneng nge-present diri lo sebagai apa nih kalau sekarang? Kalau saat ini, ya gue apa adanya ya, berarti gue pertama seorang abdi masyarakat, gue pegawai negeri, lalu gue bisnismen. Tapi bukan bisnismen besar-besaran ya. Soalnya gue emang suka berbisnis apapun walaupun kecil. Jadi gue sekarang punya usaha clothing. Lalu gue masih buat desain tapi nggak profesional, buat urusan kantor urusannya sama gue. Lalu yang terakhir ke depan mungkin gue mau bisnis ikan. Bisnis ikan? Om-om banget ya. Ikan apa tuh Bang kalau boleh tahu? Ikan koi. Ikan koi. Ya emang kalau untuk hobi-hobi gitu kayaknya sih emang worth it juga sih Bang. Worth it, soalnya buat gue bukan uangnya sih yang pertama, emang itu emang hobi gue yang baru. Iya. Udah hobi gue udah melangkah ke agak om-om, suka ikan-ikanan, dan gue lihat ada peluang bisnisnya. Gitu. Oh berarti sekarang udah bukan Rian PPF lagi gitu ya? No, gue nggak PPF lagi. PPF itu resmi gue serahin ke Rajib. Dan teman-teman di PPF itu tahun 2015. Udah lama berarti? Udah sekarang tahun keempat ya berarti ya. 2016 lah. Tahun keempat lah sekarang. Dan itu gue mutusin berhenti nge-DJ tahun 2016. Jadi sekolah DJ gue tutup, DJ gue berhenti, sewain alat DJ nggak ada lagi. Yang terakhir party organizer. Kan dulu PPF itu selain DJ manajemen juga party organizer. Kenapa kita nyebutnya party? Karena emang kita konsentrasi nih cuman buat event khusus electronic dance music. Kayak orang nawarin buat konser rock kayak atau gue nggak mau. Nah itu udah gue sering ke Rajib. Jadi sekarang sudah punya Rajib. Gitu. Jadi image Rian PPF udah nggak ada lagi sekarang? Nggak ada. Nah Bang, ini kan kalau PPF kan berarti salah satu movement lo di bidang musik ya? Nah kalau gue tanya, lo itu
awalnya suka sama musik itu dari mana? Gue urusin dulu ya. Iya. Gue suka semua musik yang bagus menurut gue. Menurut lo? Ya? Yes, kan yang khususnya musik rock. Kedua, electronic dance music. Hip hop gue suka. Cuman kebetulan memang gue suka musik dari kecil karena emang keluarga gue, khususnya bapak gue, memang dulu punya radio, namanya Radio Anak Enggal. Zaman dulu masih AM, belum ada FM. Jadi kita tuh muternya karena AM lebih luas kan. Radio tuh di Enggal, bisa didengerin sampai Bengkulu sampai Palembang. Tapi itu ilegal. Ya zaman dulu sebenarnya udah ilegal karena harus ada aturan kan. Tapi tahun 70-an ya itu sih sah-sah aja ya. Gitu, nggak ada yang protes. Jadi dari situ lo mulai kenal sama lagu-lagu luar berarti? Iya, di rumah gue nemuin Piringan Hitam punya bokap. Lalu kakak gue beda umur 10 tahun sama gue. Jadi gue masih SD, dia udah SMA awal-awal. Jadi gue dengerinnya kaset-kasetnya kakak gue. Jadi gue main tuh dari kecil sama yang lebih tua. Karena gue suka musik, yang tua-tua buat gue musiknya proper. Gitu. Dikala teman-teman seangkatan gue musiknya lumba-lumba, ya kan, si Batman. Gue suka juga, cuma maksud gue ya itu sih musik lucu-lucuan aja buat gue gitu. Berarti wawasan lo soal musik itu udah ada dari kecil ya? Iyalah, lingkungan gue pada suka musik, jadi gue suka lah gitu. Itu apa aja yang lo sering dengerin? Kalau dari bokap gue rock, Led Zeppelin, Black Sabbath, Creedence Clearwater Revival, Beatles, dan lain-lain. Kalau dari kakak gue itu udah masuk ke metal, dari Megadeth, Anthrax, Iron Maiden. Dulu gue paling suka emang dua, Megadeth sama Iron Maiden, karena dua band itu poster bandnya selalu keren-keren. Gitu. Selalu yang zombie-zombie gitu. Iya, zombie tengkorak gitu. Jadi lo emang sukanya yang hardcore-hardcore gitu ya? Yap, kebetulan. Kalau buat desain ya? Kenapa? Kalau buat desain-desain tuh lo sukanya hardcore-hardcore gitu? Yap, sukanya begitu, walaupun nggak semua desain gue begitu ya, karena gue juga harus memenuhi kebutuhan pasar. Jadi kalau ikutin idealis gue doang, tengkorak semua, anak muda kan katanya mau simpel. Walaupun gue ikutin pasar juga nggak, jadinya menjual diri. Nggak berarti pasar maunya A, gue turutin A, tapi minimal oke lah, gue ambil jalan tengahnya. Gue buat yang lebih simpel, tapi tetap ada garis-garis kerasnya lah, dalam arti nggak terlalu pop ya desain gue gitu. Nah itu kan roots lo berarti dari situ kan mulai. Nah terus sepanjang perjalanan hidup lo udah ngapain aja kalau di bidang musik? Ya ngeband juga? Gue ngeband. Yang pasti gue satu kolektor musik. Jadi gue emang koleksi kaset dari kecil, dari SD. Lalu gue SMA, gue nggak bisa main musik, gue ngeband. Jadi vokalis berarti ya? Karena nggak bisa main musik, gue egois, gue vokalis. Kenapa nggak bisa tuh? Lo emang nggak belajar? Belajar, gue beli gitar, latihan. Gue beli buku dulu gitu ya. Dulu ada namanya Fajar Agung. Bukan, namanya Gunung Agung. Udah nggak tahu kan? Itu dia. Gunung Agung, jadi gue beli, tapi emang nggak bisa-bisa. Nggak bisa-bisa. Jadi lo mulai ngeband itu jadi vokalis dengan suara terbatas, tapi kebetulan emang nggak perlu suara bagus karena gue ngeband selalu emang musik bawah tanah. Genrenya apa? Gue SMA punya band namanya Lampung Merdeka. Waduh. Itu music style-nya grunge. Berarti kayak Nirvana gitu. Dulu Nirvana belum ngetop, jadi gue mainin itu Nirvana, Alice in Chains, Pearl Jam gitu. Lalu gue lulus SMA, gue bikin band lagi, industrial. Jadi gue bawain Marilyn Manson, Nine Inch Nails gitu. Nah, dari selama pengalaman lo ngeband, yang paling berkesan itu apa? Movementnya. Karena gue ngeband semuanya underground. Dan gue mulai manggung di Total Underground, yaitu komunitas underground di Lampung. Yang paling besar waktu itu. Ya movementnya, gue ngeband gak bawain lagu wajib karena gue anti festival. Gue pagelaran. Gue daftar, gue manggung. Lagunya suka-suka gue, pilihan gue. Yang gue bawa-bawain yang gue suka-suka aja bandnya. Lalu kita orang susah semua di sana, nggak mandang lu siapa, mau kaya atau miskin. Ketika kumpul di komunitas underground kan emang kita penuh perjuangan. Satu, musik kita nggak diterima masyarakat umum. Kedua, acara kita kere, tapi rame. Nah, movement gue ya itu buat gue movement gue. Walaupun di ujung-ujung juga gue membuat indie album full. Jadi di bawah recording gue, namanya dulu Babi Records. Jadi gue buat sendiri. Lalu gue record di Lampung, penggandaan di Bandung. Gue bikin pertama kali indie album yang covernya printing full color.
setahu gue waktu pada tahun gue itu ada 3 band underground Lampung sebenarnya udah duluan bikin indie album, full album, tapi cover mereka belum printing. Masih sistem sablon biasa normal, hitam putih, udah. Nah, gue mikir gimana caranya kalah menang yang penting gaya. Walaupun anak underground harus bergaya dong, gitu. Nah, terus berarti zaman dulu itu banyak gigs ya? Banyak banget. Festival ada. Gue yang anak komunitas di underground banyak pagelaran di mana-mana. Panggung banyak, asal siap daftarnya aja, keluar duit, sama siap latihan. Gitu. Dan banyak banget. Zaman dulu juga. Kalau di zaman gue SMA itu kan zaman gue mulai ngeband tuh bang. Dan itu emang berkembang banget sih. Maksudnya ya kompetitif lah buat anak-anak SMA. Dan zaman dulu juga seperti itu. Zaman dulu justru SMA suka bikin. Suka bikin. Tapi nggak sebanyak sekarang. Jadi kita nggak lirik deh. Yang suka bikin itu dulu ya IO, kampus-kampus, sama kayak kantor-kantor. Misalnya bank ini bikin, bank itu bikin. Tapi itu untuk yang festival ya. Kalau gue kan komunitas underground, namanya Total Underground. Yang bikin ya kita-kita lagi. Ujung-ujungnya kita-kita lagi semua urunan. Gitu. Dan banyak tuh peminatnya. Oh banyak. Yang nonton juga banyak. Kita lebih banyak dari festival. Komunitas underground nonton. Bisa 1,000 tuh di Gor Saburai. Gitu. Banyak. Selalu banyak. Di Gor Saburai. Ya semuanya tuh. Anak punk, anak hardcore, anak death metal, anak grunge. Gue kebetulan satu-satunya band industrial. Jadi gue kalau ngeband awal-awal yang paling gak ada mosing gue. Karena musik gue aneh sendiri. Dan mereka kan geng-gengan, anak punk, band punk yang manggung, anak punk maju. Band hardcore yang manggung, anak hardcore maju. Tapi tertib ya? Enggak tertib juga sih. Kita berantem tiap hari tuh biasa di sana. Biasa. Iya, enggak tertib lah. Cuman semua jadi sahabatan pada intinya, pada akhirnya. Itu masih zaman ABG lah ya, yang rasa punk lebih hebat dari hardcore. Maksud gue, kita udah gede ya, pada akhirnya sih ketawa-tawa aja ya. Iya. Jadi nggak ada gunanya sebenarnya. Nah setelah lo ngeband itu, kapan lo pertama kali terpikir untuk jadi DJ? Ketika lo udah capek ngeband atau apa tuh alasannya? Gue nggak capek ngeband, tapi waktu itu gue mutusin ketika keluar indie album gue itu, gue mutusin untuk stop ngeband karena gue manggung waktu itu belum pakai sampling. Kan band gue industrial, gue nggak pakai drummer. Jadi drummer gue digital. Waktu gue ngeband saat itu gue masih nggak punya duit banyak. Gue drumnya samplingnya pakai PlayStation 1, bawa TV monitor. PlayStation itu ada games namanya MTV Generator. Itu bisa buat lagu producing sama seperti Ableton tapi bedanya lebih nggak canggih. Jadi lo bawa PS dong? Bawa PS, gue taruh di tempat soundman, gue kasih kode dari panggung, play. Nah, jadi drumnya udah dimainin tuh digital, kita udah buat di rumah. Cuma lo sendiri pas yang kayak gitu ya? Di Lampung waktu itu gue sendiri. Dan emang lo pernah lihat juga yang seperti itu? Enggak pernah. Gak pernah ya? Itu ide gue aja, karena gue pengen ngeband industrial, gue gak punya duit, gak punya sampling, gue bikin itu. Tapi it works ya? Ya works lah, sampai bikin album tuh, gitu loh. Itu PlayStation itu sampai gue bikin album ya pakai itu. Drumnya di tag pakai PS itu. Berarti gitu. Pakai memory card banyak banget dong tuh? Iya bisa 20-an gue bawa. Gitu. Satu untuk satu lagu, yang lainnya cadangan. Nah gara-gara itu juga gue mutusin, waktu itu gue nazar sama teman-teman gue band. Sebelum gue punya sampling, gue nggak mau ngeband lagi. Gue harus maju. Sedangkan teman gue mau terus dengan komputer, yaitu aplikasinya Fruity Loop. Ya udah dia jalan sendiri, teman gue. Kita nggak musuhan, tenang-tenang aja. Gue party jadinya. Karena di klub zaman dulu di Lampung masih zaman piringan hitam, belum ada musik-musik kayak di angkot, masih bagus. Dan akhirnya gue udah mulai tuh, udah deh, karena gue suka party, nah gue makinnya mulai pelajarin dance music. Gitu. Karena nggak jauh juga kan dari musik industrial, sama-sama elektronik gitu loh. Nah terus ketika lo memulai langkah lo sebagai DJ, itu di Lampung udah banyak DJ-nya atau belum? Oh, pada saat itu DJ banyak. Nggak sebanyak sekarang. Iya. Tapi kebetulan DJ waktu itu semuanya sudah beralih ke musik angkot. House angkot gitu ya? Ya, sebenarnya gue protesnya kalau dibilangin house. Sebenarnya house music yang bener tuh nggak ada hubungannya sekali dengan yang disebut orang Indonesia. Sebenarnya bergengsi musik house itu ya? Kayak jazz yang bener. Gitu. Dia lebih nge-jazz, lebih rumit. Gitu. Iya, karena kalau denger house music tuh jatuhnya kayak, ya lo pasti pernah denger lah orang-orang yang beranggapannya kayak gue.
kayak musik-musik dugem di angkot itu kan jadi jatuhnya orang oh itu musik house tuh. Banyak tuh yang kayak gitu bang. Sebenarnya miris sih. Iya, jadi lo sedih kalau dengar kayak gitu. Oh sedih, karena emang jauh banget, nggak ada hubungannya sebenarnya gitu. Berarti emang wawasan lo tentang musik itu nggak cuma tahu ini itu, tapi lo juga ngulik sejarahnya berarti ya? Kebetulan Sep, kalau gue emang suka, gue anak IPS kebetulan juga ya, jadi emang gue suka baca dan gue apa yang gue kerjain pasti gue cintain. Jadi apa yang gue kerjain pasti gue pelajarin. Jadi emang semua itu gue pelajarin gitu loh, gue nggak mau setengah-setengah. Jadi emang soal dance music pun emang gue pelajarin. House itu apa sih? Jadi gue semua ya emang kita udah tahu lah ya, nggak bener gitu. Makanya PPF dulu, selain nge-DJ, kita ngebangun karir dan juga prestasi. Niat gue sebenarnya mau ngedidik dan educated teman-teman dan anak muda Lampung. Jangan sampai kalau keluar kota dihina-hina sama orang luar kota. Misalnya orang kampung gitu ya. Yes, itu dia. Jadi yang ngajarin lo DJ siapa? Karena yang gue tahu lo tuh termasuk kalau di mata gue ya, lo termasuk yang DJ senior lah. Kalau di pandangan gue sendiri. Terus pada saat lo mulai belajar itu ada yang jadi tutor lo atau lo belajar sendiri? Siap. Gue urusin dikit ya. Iya. Jadi kalau senior tuh enggak. Angkatan pertama DJ di Lampung itu ada namanya DJ Indra, DJ Sony, DJ Dani, DJ Kiki, dan lain-lain. DJ Didot dan lain-lain. Ada sekitar 10 orang lokal Lampung dan bagus-bagus. Mereka keren, tapi sayangnya di tahun-tahun 93-an atau 94-an mulai masuklah musik-musik angkot itu. Beberapa dari mereka kebanyakan malah agak lari ke sana, jadi melenceng. Nah, ketika gue hadir lagi tahun 99 sampai 2000-an, gue pertama kali lagi main musiknya proper. Proper tuh bukan berarti keren ya, tapi gini, yang gue mainin di Lampung sama yang lu denger di Eropa, ya sama. Roots-nya memang. Sedangkan yang dimainin mereka sudah cuman ada di Indonesia, Thailand, Malaysia. Yang udah berbau-bau kekoplok-koplokan. Koplok bagus, nggak masalah. Roots kan, tapi kalau koplok dicampur-campur begitu, kayak lo makan McD dicampur rendang kali ya. Gitu. Nah, tapi emang zaman dulu tuh DJ-DJ-nya tampilnya di mana, Bang? Kayak sekarang ini atau gimana? Nah, itu dia. Dulu mereka senior gue. Iya. Mereka sudah jadi resident DJ semua. Gue masuk musik gue beda. Dengan komunitas yang di umur-umur mereka, gue dihina-hina. Musik apa nih? Gitu loh. Sok Jakarta lo katanya gitu. Akhirnya gue dari dulu gue buat rave tapi kecil-kecilan. Gue buat di Mall Kartini, itu ada cafe gue sewa. Lalu di dulu Arto Moro, sekarang namanya apa ya? CP sekarang. Central Plaza. Di parkirannya gue bikin. Dari kecil-kecil gitu. Jadi gue akhirnya bikin gig sendiri. Gue nggak dapat klub, gue bikin gig sendiri. Nah dari situ gue banyak yang suka sama musiknya, bukan gue ya. Oh keren juga nih gini-gini. Akhirnya kita main, akhirnya buat rave gede-gede gitu. Berapa tahun tuh Bang prosesnya dari lo belajar DJ sampai lo bisa tampil di depan orang-orang? 2000 gue belajar, 2001 gue main untuk ulang tahun dulu. Iya. Ulang tahun, lalu acara kayak radio, acara di kafe-kafe. 2004 baru gue mulai nge-gigs di kafe yang lebih besar. Dan itu berjuang gue bikin rave kecil-kecilan tuh mulai. 2006 baru gue bikin rave gede, 2007 terus ke atas. Dan gue kebetulan bisa buat klub. Tahun 2007 tuh gue bikin Space Lounge dulu. Ya gitu. Dan itu bukan punya gue sebenarnya. Ada orang satu yang punya modal, gue disuruh jalanin, dan gue disuruh ngaku itu punya gue. Gue terima dong, kan dibilang orang kaya, ya nggak? Image kita langsung naik gitu ya, cloud kita langsung naik. Yes. Gue tuh pernah tuh Bang ke Space Lounge itu kelas 1 SMA. Bukan ke SMP ya? Bukan. Oh. Gue bingung juga sih kenapa boleh dimasukin. Cuma emang kayaknya sih itu sih yang pertama kali emang ngegebrak Bandar Lampung sih kalau menurut gue. Langsung kayak orang-orang tuh, wih keren nih KSL. Lo ngerasain itu juga gak sih? Iya, dulu kalau di kantor tuh orang pada ngomongnya pislong. Kita ke pislong ya? Gitu. Iya, ngerasain lah gue ya. Karena kebetulan juga nih kita berdiri di waktu yang tepat. Di saat Indonesia lagi butuh musik yang proper. Dan kebetulan di Lampung ada satu kafe tutup. Satu klub tutup.
Jadi gue cuma satu-satunya tempat dengan format klub atau kalau kata orang dulu diskotik ya, yang buka. Dan itu diterima masyarakat banget itu ya. Ya lumayan, sempit loh. Lu jalan tuh pokoknya kayak udah rave party di acara besar, sempit. Emang tempatnya soalnya kecil. Iya. Gitu, tapi homey banget gitu. Dan kita musiknya nggak sampah tuh. 2007 aja kita musiknya udah strictly tech house, malam itu trance. Gitu. Nah, balik ke kayak lo bilang nih, musiknya bukan sampah. Berarti kalau lo mengkategorikan DJ yang bagus menurut lo itu kayak gimana, Bang? DJ sih buat gue, Sep, yang paling penting nggak bisa bohong, skill. Kemampuan dulu menggunakan alat DJ. Jadi lu mau punya selera tinggi pun, gua underground banget nih, ya lu nggak bisa main dan lu bilang lu DJ, ya buat gue ya sampah juga gitu. Yang pertama skill yang paling benar. Belajar dulu, mau otodidak ya mau belajar, jadi skill. Yang kedua, music knowledge. Lu harus ngerti dong. Kalau lu cuman taunya lagu-lagu hits doang, nyontek-nyontek DJ, yang ini keren, gue puterin. Buat gue sih lu bukan DJ, musik operator. Ngomongnya techno tapi ternyata bukan. Benar. Jadi tuh lu harus koleksi musik, belajar soal musiknya, soal genrenya, mengenali. Karena jadi DJ itu bukan mainin doang. Kalau bisa sebenarnya lu jadi kayak mainin lagu-lagu koleksi dan yang lu suka, dan orang mudah-mudahan suka. Jadi jangan hitsmaker, jangan cuman mainin lagu orang. Bukan hitsmaker, maksudnya cuma niru-niru. Harusnya lu hitsmaker. Gimana caranya lagu keren, buat lu keren, lu mainin dan itu jadi hits. Nah, itu baru proper buat gue. Tapi emang susah sih ya. Karena DJ semua mayoritas mau main aman. Karena orang jadi DJ awalnya udah salah. Niatnya pengen jadi selebriti gitu. Tapi menurut lo dunia DJ, misalnya kayak gue nih, Bang, gue emang dari dulu ya, bukan dari dulu sih, tapi dulu emang sempet punya niatan, kayaknya jadi DJ seru nih. Tapi langsung ditolak sama orang rumah, karena image-nya itu langsung, wah kamu itu bakal keluar malam terus, nanti lingkungan kamu bakal deket-deket sama yang narkoba, minuman, alkohol segala macem. Dan itu juga pasti lo rasain dong. Sangat standar itu sih. Dan lo gimana nanggepinnya? Itu ya kan buktiin aja. Pedes banget pasti. Kalau gue sih bodoh. Yang penting gue buktiin. Gue jalan terus. Satu, gue nggak pernah kasus. Kasus tuh baik yang ketahuan ataupun nggak ketahuan ya. Kan jadi gue aman. Jadi maksud gue emang gue ngasih pulang ke rumah, pulang sehat, nggak pernah ada panggilan apapun dari pihak aparat. Dan gue tunjukin prestasi. Jadi buat gue sih cuek aja. Tapi emang kehidupan DJ emang seperti itu ya? Harus. Karena memang pasti dibilang orang begitu. Padahal kan kita yang jalannya belum tentu. Contoh, gue jadi DJ udah biasa diomongin. Pasti, kalau laki ya gue, pasti seks bebas, atau gue main perempuan. Yang kedua, narkoba. Yang ketiga, alkohol. Pasti kan? Kalau gue mikirnya, gue emang orangnya bodo amat. Bodo amat orang mau ngomong apa, yang jalanin hidup gue. Yang tahu kan istri gue. Gue habis main pulang kan dia tahu. Orang ngomongin gue tempat lain, ya bini gue yang tahu kok. Gitu loh. Jadi kalau jadi DJ lo harus tebel kuping. Nah resikonya kalau lo jadi DJ dan lo emang seancur itu, pakai narkoba, seks bebas, dan alkohol, itu resiko lo sendiri. Berarti emang lo yang jelekin diri lo sendiri dan pekerjaan DJ lo gitu. Tapi emang tekanan, maksud gue pengaruhnya itu emang bener-bener deket sama seorang DJ ya. Tawaran-tawaran buat wah ini ada itu. Enggak juga sebenarnya sih. Lebih parah di lantai dansa. Kan transaksi paling besar di lantai dansa. Jarang orang ke DJ gitu loh. Kalau ke DJ biasanya pasti kenal. Kalau nggak kenal kita cuekin. Jadi buat gue sebenarnya sama lah, di semua kehidupan buat gue resikonya sama. Cuman di DJ nggak seperti yang orang bayangkan. Enggak lah sebenarnya. Tapi memang berarti dia dunia malam. Jadi memang bau-baunya gitu tuh besar banget gitu. Oke sih Bang. Sekarang yang pengen gue tanyain itu pendapat lo nih soal jatuhnya kayak lebih ke dance music yang ada di Lampung ya. Menurut lo kita ke arah yang benar atau malah kita turun secara kualitas? Kalau dari segi entertainnya, buat gue maju dong. Maju ya. Klub tambah banyak. Anak-anak muda bisa banyak tempat nongkrong nih. Zaman gue dulu susah kan. Lalu kalau soal kualitas, buat gue mundur. Kenapa tuh? Karena semua klub playing the same music. Klub ini main ini begitu. Klub ini begitu. Semuanya misalnya EDM gue nggak bilang jelek, kita maksud gue semua EDM. Jadi seninya di mana dong?
Yang suka techno, rumahnya di mana? Iya sih. Yang suka house di mana? Yang suka drum and bass di mana? Nggak ada pilihan kan di Lampung. Iya, tapi emang mau gimana juga pasarnya sukanya yang seperti itu sih, Bang. Nah itu dia, yang gue salahin emang bukan orang-orangnya, bukan IO-nya, harusnya DJ-DJ-nya. Kenapa DJ muncul terus tapi nggak ada yang satu berani, gue mau punya idealis gue sendiri deh. Gue yakin kok DJ itu pasti punya idealisnya sendiri, cuman kalah sama egonya. Gitu, pengen terkenal, pengen cepet nyari uang, itu aja sih. Tapi setahu gue DJ itu ada juga kalanya mereka nampilin musik itu yang seolah-olah ada journey-nya gitu kan, Bang? Yap. Yang startnya dari low terus akhir-akhirnya baru banyak ornamen-ornamen musiknya sendiri. Yap. Lo termasuk yang seperti itu? Oh harus, karena sebenarnya setiap DJ itu harus membuat sebuah journey. Jadi kalau orang party, termasuk kita yang main dengan DJ, harusnya orang party itu datang itu bisa punya cerita. Contoh nih, lu party. Lu pulang ke rumah jam 3 pagi, besok siangnya lu bangun, lu bilang ke teman-teman lu atau ke diri lu sendiri, tadi malam DJ-nya keren ya, gue datang jam 10, musiknya masih house, santai, tiba-tiba jam 11 dia main techno, jam 1 masih techno tapi lebih kenceng, dan musiknya keren-keren gini, lu punya journey kan. Jadi kalau sekarang, nggak salah, cuman nggak cocok mungkin ya di generasi, di idealisme gue, datang dari awal sampai akhir hype, gitu. Yang dicari pecahnya terus, jadi buat gue seninya doang sih kurang, gitu. Jadi kurang nyeni ya? Kurang berwarna, gitu. Kebaca banget. Gitu. Oke Bang, back to the roots. Ini kan kita udah bahas movement lo, kurang lebihnya banyak sedikitnya tentang movement lo di musik nih. Jadi lanjut lagi, gue bakal coba nanyain tentang movement lo di bidang broadcasting. Karena zaman dulu sebagai bocah SMP tuh gue selalu dengar pagi-pagi bersama dengan Rian Pagaralam. Ya bener ya? Bener. Dulu nickname lo kan Rian Pagaralam. Yes. Terus gimana tuh ceritanya lo bisa terjun ke dunia broadcasting? Itu emang salah satu passion lo? Enggak, kecelakaan. Jadi gue pulang kuliah tuh kadang gue bawa kendaraan, kadang bawa motor, kadang gue naik angkot. Nah kalau naik angkot di rumah gue turunnya tuh di host Cokro tuh. Itu radio yang tempat gue kerja itu, lo bayangin aja tuh radio baru, gedungnya bagus, warna kuning. Tapi belum tahu nama radionya apa tuh. Jadi gue, apaan nih, gue mampirin. Gue gak ke rumah dulu, gue mampirin, ini apaan nih, Radio OS. Oke, buka lamaran ya? Iya lagi buka lamaran, oke. Gue pulang ke rumah, gue siapin lamaran sebagai music director. Dan itu gue pikir radio OS-OSan, karena gue pikir gak mungkin radio OS Bandung buka di Lampung gitu. Gue lamar jadi music director. Hasil interview gue disuruh jadi penyiar. Gue nolak. Gue nggak bisa siaran kata dia. Ya udah lo tapping aja lah, ngomong berapa menit, ngomongin ini, kirim ke kita gitu. Udah gue rekam tuh pakai tape, kayak orang gila tuh ya. Ngomong sendiri ya? Ngomong sendiri. Dan itu buat gue hal yang paling banci yang pernah gue lakukan. Gitu. Karena gue pikir penyiar banci nih gitu. Tapi ternyata gue kirim, gue malah diterimanya jadi penyiar. Gitu. Dan buat gue ternyata oke juga ya, dunia baru. Dan ternyata emang bukan cuman happy doang, tapi emang sebagai broadcaster tuh punya ilmunya, ada ilmu komunikasi kan, lalu ada entertainnya, gue belajar I.O, belajar tahu musik, dan gue emang suka musik kan, di radio, jadi koleksi musik gue tambah banyak lagi. Kayak Radio OS itu network, dia setiap bulan tuh dapat sekitar 100 lagu dari London, di UK. Langsung ke London? Langsung Radio OS, jadi kirim ke sini, ke radio, yang kita puterin itu single, belum dirilis di album. Jadi lu nyari dimanapun nggak ada. Dan itu juga gue baru tahu. Oh, tuh gue jadi penyiar. Oh, pantesan kalau ada radio, ada lagu di radio keren, gue nyari di toko kaset nggak ada. Karena emang belum rilis. Dan itu banyak yang rilis, banyak juga yang nggak boleh diputerin dengan Radio OS karena lagunya mungkin terlalu berat. Nah, yang berat-berat itu yang hobi-hobi gue. Gue dapat gratisan dan gue baru tahu, orang juga tahu dari gue jadinya gitu. Jadi dapat ilmu lah ya. Ilmunya apa aja Bang selain komunikasi? Link pasti dapat ya? Link pasti dapat, dan kan Radio OS ada off air. On air tuh siaran, off air tuh kita buat event. Nah itu ilmu gue kedua, gue bikin I.O. Jadi gue belajar I.O. Jadi PPF tuh sebenarnya juga bibitnya dari gue zaman di Radio OS. Gue nggak kaget kan waktu bikin I.O, gue anggap kecil deh. Gue di Radio OS lebih ribet bikinnya gitu. Nah Bang, back to the roots lagi nih soal broadcasting. Kalau dari dunia broadcasting sendiri menurut lo makin oke? Ya makin oke lah, kan penyiar makin banyak, lalu radio juga makin banyak,
ada yang nggak oke-nya. Apa tuh? Di Lampung saat ini nggak ada radio nasional kan? Ada, tapi yang memang istilahnya berafiliasi dengan berita sebenarnya kan. Radionya radio berita, walaupun sekarang di Lampung nggak berita. Cuma tetap aja lah lebih banyak berita. Nah yang nggak ada sekarang, nggak ada radio nasional. Kayak seperti OS, Prambors, Hard Rock. Kenapa? Bukan kita gila nasional. Kalau ada radio seperti itu di Bandar Lampung, lu bayangin tuh, lagu kita update. Ya kan, lebih up to date dong, karena link mereka internasional. Lalu yang kedua, memang penggenjotan training penyiarnya pasti lebih profesional. Pasti mereka lebih mumpuni menghasilkan penyiar-penyiar yang profesional. Walaupun radio lokal juga bukan berarti nggak bisa bikin, karena gue lihat aja di radio lokal beberapa penyiarnya keren. Karena berarti memang orangnya selain emang diajarinnya bagus, dan dia juga pasti mau belajar terus tuh biar gimana caranya jadi penyiar yang keren gitu. Nah kalau misalnya radio nasional tuh ada di Lampung, lo masih pengen nggak siaran lagi? Oh, sebenarnya cita-cita gue ini pengen siaran lagi, tapi nggak akan selama belum ada radio nasional. Oh, jadi lo udah menstandarkan diri lo pengennya radio nasional? Bukan karena radio nasionalnya, tapi sebenarnya gini, sebenarnya karena kalau radio lokal orang berumur kayak gue gak akan mau diterima. Karena radio lokal pasti mikirnya penyiar harus anak muda. Radio lokal kan mindednya zaman dulu, penyiar tuh harus muda baru keren. Kalau di Jakarta dan kota-kota besar, lu bisa lihat sendiri kan, mau umur lu berapa, asal lu capable, seru, cocok dengan segmentasi radionya, why not? Nah di Lampung kalau gue ngelamar, gue tahu diri dong. Iya sih. Gue pasti nggak diterima, dan mereka pasti udah underestimate segmentasinya. Padahal segmentasi itu nggak ngaruh kan? Iya, kayak di Jakarta berumur segmentasinya anak muda. Gofar Hilman umurnya berapa tuh? Sama si Cici pasangannya. Tapi segmennya anak muda banget. Ari Daging umur berapa tuh? Gitu. Berarti ya kalau bisa ada, berarti lo masih bisa dibilang masih suka ya dengan dunia broadcasting. Masih merhatiin dong ya? Banget. Masih ngikutin banget. Gua radio tuh suka gonta-ganti di mobil, gua sambil nyari penyiar bagus. Kalau ada penyiar bagus buat gue ya gue senang aja, wah keren gitu. Ini penyiarnya keren nih gitu. Ya mungkin itu sih Bang kalau buat dunia broadcasting ya. Kalau gue jujur ketemu lo ini yang paling pengen gue tanyain tuh movement lo soal jadi bikers. Nah, menurut lo sendiri nih kalau kita bicara bikers kan, ya orang bawa motor di jalan juga bisa kita bilang bikers dong. Tapi kenapa lo milih untuk bukan milih untuk bisa ya, lo milih untuk masuk ke salah satu klub yang mungkin emang bukan salah satu sih, emang klub terbesar di Indonesia mungkin ya? Gue bisa bilang bukan karena gue di dalamnya ya, tapi memang fakta membuktikan terdata klub gue, kebetulan gue di Bikers Brotherhood 1% Motorcycle Club Indonesia. Memang kita yang paling besar karena kita hampir semua di Indonesia ada chapternya. Kita nggak ada cuma di Irian Jaya, Maluku dan lain-lain. Kita paling besar. Iya, dan kalau misalnya bicara soal yang gue pertanyain tadi, kenapa lo milih untuk ikut klub-klub seperti itu? Dan kebetulan gue ikutan klub karena memang klub itu gue butuhin. Kenapa? Kalau lu main motor sendirian, kan soalnya prinsipnya lu jadi seorang bikers, ada yang pengen gaya-gayaan. Tapi berarti hatinya nggak bikers dong. Gampang kok ngeceknya. Lu ajak main, persaudaraan, seberapa sering dia naik motor, seberapa senang dia naik motor, kan ketahuan tuh. Nah kalau gue di klub, gue dapet saudara dong. Prinsipnya itu, gue nyari saudara. Untuk apa gue main motor tapi gue gak punya saudara? Dan gue senang jalan-jalan. Orang naik motor itu paling penting adalah suka jalan-jalan kan. Iya sih. Jalan-jalan, lalu dengan hobi lu naik motor. Nah kalau di klub, lu punya saudara yang satu gila sama lu, satu hobi, naik motor dan jalan-jalan. Gimana kira-kira di jalan? Seneng-seneng gak lu? Seneng dong. Susah, seneng lu bareng-bareng, dan yang pasti brotherhoodnya di situ tuh. Iya, kerasa solidarity-nya dari situ sih. Yes, tapi inget, nggak semua klub begitu, karena banyak klub yang memang sebenarnya buat gue poser. Mereka nyebutnya motorcycle club, tapi sebenarnya kelakuannya nggak MC, nggak kayak klub ya. Nggak kayak klub gitu loh. Jadi esensinya yang bisa lo ambil tuh dari persaudaraannya itu ya. Iya dong, harus. Emang di Bikers Brotherhood emang kental banget tuh Bang persaudaraannya. Kita nggak bisa dibilang kental lagi, itu udah adat nyebutnya. Lu di Bikers Brotherhood nggak mungkin lu nggak kenal dengan saudara lu yang dimanapun. Kenapa gue bilang nggak kenal? Nggak mungkin nggak kenal. Kalau lu sampai nggak kenal, itu udah kena sanksi berarti lo. Oh ada. Oh ada iya dong, dipertanyakan. Gitu. Lu itu seorang Brotherhood bukan sih? Seorang anggotanya bukan. Lu bisa nggak kenal? Apa enggak nih? Yes, makanya kita kalau ke acara Brotherhood itu diwajibkan kita salamin semuanya.
Nama gue bisa lupa loh, iya, ribuan, ratusan ribu malah. Tapi jadi minimal gue tahu ini abang dari chapter misalnya Kuningan Jawa Barat, nama gue lupa. Bodoh amat gitu. Banyak soalnya, tapi yang penting gue akrab sama dia, bukan basa-basi. Sebenarnya dari awal gue udah pernah nawarin Brotherhood buka di Lampung, tapi waktu itu gue kepentok dengan rules. Syaratnya harus punya motor tua Eropa. Gue nggak punya. Oh, ada syarat motor? Ada, harus motor tua Eropa. Brotherhood tuh baru tahun 2000 sekian, baru boleh motor tua Eropa dan motor tua Amerika. Berarti Indian dan Harley Davidson diterima. Gitu. Nah akhirnya gue 2011 gue di Brotherhood, tapi belum jadi anggota tuh. Gue jadi prospek dulu. Oh, berarti lo kalau mau masuk Bikers Brotherhood nggak langsung diterima-terima gitu aja dong? Oh iya dong. Prospekan tuh maksudnya gimana? Kita punya jenjang, hierarki. Jadi lu ketika masuk Brotherhood, itu nggak ada pendaftaran ya. Iya. Lu cuma boleh main, kita main, dan kita lihat aja. Kalau lu cocok sama gue, belum tentu gue cocok sama lu. Gue itu maksudnya Brotherhood ya. Lu cocok sama gue, belum tentu gue cocok sama lu, dan begitu pun sebaliknya. Jadi kalau udah cocok, lu jadi prospek. Iya, terus tapi kalau kita breakdown hierarkinya itu ada apa aja berarti? Ada prospek, lu pakai rompi jeans. Itu logo. paling bawah prospek? Yes, kita nggak nyebut paling bawah. Ibaratnya dia cuman belum keluarga, tapi sudah kita anggap kayak saudara di depan pagar. Oh iya. Kalau naik lagi, lu jadi virgin. Lu di rumah nih, dalam halaman. Tapi lu belum boleh masuk ke rumah. Life member, lu sudah di dalam rumah. Lu tahu gue masak apa, gue tidur jam berapa, gue nonton apa, gue pacaran sama siapa. Itu life member. Dan di Brotherhood kita nggak ada pintu keluar, cuma ada satu pintu masuk, nggak ada pintu keluar. Pintu keluarnya, jadi lo keluar dari Brotherhood kalau lo mati dong. Lu mati, berarti lu selesai jadi life member. Dan patch ini harus gue balikin. Ini bukan punya gue, ini property of Bikers Brotherhood. Patchnya ya, rompinya punya gue. Ini harus gue balikin. Nah, komplimennya sebagai life member, anak gue laki-laki boleh masuk Brotherhood langsung ke virgin. Nggak melalui jenjang prospek. Tapi life member langsung juga nggak boleh. Berarti ada privilege-nya ya? Privilege cuma sampai virgin. Iya. Karena proses dia jadi life member harus punya. Gitu. Lo udah touring ke mana aja bang? Sama Bikers Brotherhood? Kalau ke Sumatera, gue paling jauh ke Pekanbaru. Kalau ke Jawa, gue paling jauh ke Bali. Banyak event ya Bikers Brotherhood? Gue rata-rata malah nggak banyak event. Karena gue bukan salah satu bikers yang suka ngumpulin pin-pin itu ya. Oh iya. Datang beli pin, beli kaos. Kalau gue nggak. Kalau gue kenang-kenangan cukup dari foto. Kalau gue demen jalannya. Kalau di event kan gitu-gitu doang ya. Jadi kadang-kadang kalau ada acara nih di Bandung atau di Jogja ada acara, gue acaranya nggak datang malah. Gue makan, gue tidur, atau gue kumpul dengan teman-teman di rumah teman-teman gue yang orang sana. Gue nungguin pulangnya kapan nih, soalnya motorannya yang paling seru gitu. Kalau acara kan ya keren, tapi kan lu datang sekali, 2 kali, gitu-gitu doang kan standar kan, gitu. Nah balik lagi kayak tadi, motornya kan motor-motor tua tuh. Berarti selama di perjalanan lama banget dong itu. Oh iya dong, di Brotherhood itu makanya kita selalu melatih persaudaraan itu sangat kuat. Lu pernah dari sini ke Bakauni 12 jam? Ya belum dong. Belum ya, lama sekali ya. Dan kita sering. Ke Anyer 26 jam sering. Kenapa? Saudara-saudara gue punya motor tua. Kalau motornya mogok, 1 orang 2 jam, kalau 5 orang 10 jam. Iya. Jadi kita udah biasa. Berhenti nungguin semuanya ya? Harus nungguin. Gak ada yang, gue duluan ya. Nggak boleh. Kalau kayak gitu kena sanksi tuh bakal? Pasti ada kena sanksi. Sama kita namanya hukum adat. Gitu. Kita nggak punya DRT, adanya black book, white book. Black book itu untuk? Black book itu rules yang rahasia di Brotherhood. Oke. Kalau white book itu seperti ADART. Gitu. Berarti untuk dapetin patch ini lo makan waktu berapa lama tuh bang? Gua kebetulan 2011 gua baru naik jadi life member tahun 2017. Hampir 6 tahun ya. Iya. Buset. Ada yang prospek kolot kita sebut. Hah? Prospek sudah 11 tahun. Belum aja di Belum juga. Belum jadi virgin malah. Jadi virgin malah. Itu kenapa? Banyak. Dan mereka sendiri yang bikin masalah. Bukan kita yang menyusahkan mereka. Terus satu. yang jadi judge-nya siapa tuh? Life membernya itu? Semua life member di masing-masing chapter dan pengurus pusat. Kita punya deadhead, ada jenderal perang namanya, ada El Presidente itu ketua umum, ada lagi vigilante itu yang bisa nyabut dan narik patch lo, dan juga memberikan patch. Yang nilai kita semua, tapi intinya yang menilai life member. Virgin nggak boleh menilai,
prospek nggak boleh menilai. Dan yang bikin masalah biasanya mereka sendiri. Jadi bukan kita yang memperlambat. Misalnya mereka kenapa 11 tahun prospek karena motorannya jarang. Atau kebalikannya nih, motorannya sering tapi attitude. Kita kan punya 5 azas: brotherhood, loyal, respect, honor, pride. Nah 5 itu nggak dijalani sama dia. Ya kalau gampangnya brotherhoodnya aja deh, kita simpelin aja. Persaudaraannya nggak ada. Misalnya lu touring, makan sendirian, lu lapar, marah-marah, kan semua padahal juga lapar gitu. Jadi kalau misalnya gue mau masuk Bikers Brotherhood, tahapannya gimana nih? Tahapannya gue harus nongkrong-nongkrong dulu nih? Harus, kita nggak ada pendaftaran Pak, kita nggak punya formulir. Jadi lu yang bener adalah kita istilahnya main dulu. Yuk main, kumpul aja sama kita. Sosialisasi dulu, ngobrol, main, motoran lu kita lihat, kelakuan lu kita lihat. Dan itu udah dianggap prospek? No, itu baru simpatisan namanya. Oh, ada simpatisan. Yes. Gitu, simpatisan dulu. Lu cocok lama, lu jadi resmi, baru simpatisan kita angkat, baru resmi tuh. Lu pakai patch jeans kosong, nggak pakai patch apa-apa. Pakai rompi jeans kosong. Kalau lu diangkat jadi prospek, rompi jeans ada logo prospek depan sama belakang. Di bawahnya tulisan Property of Bikers Brotherhood. Iya, berarti emang di breakdown sampai ke patch-patchnya pun beda-beda semua ya. Yes, biar ada beda dan biar ada hierarkinya jelas gitu. Tapi ketika lo kumpul-kumpul gitu ya, nggak sesuai sama image yang digambarkan selama ini kan ya? Misalnya? Karena misalnya kalau dulu tuh, wah Brotherhood kayaknya barbar nih. Sebenarnya kayak gitu gak sih Bang? Enggak sih, sebenarnya Brotherhood dari dulu sebenarnya malah terkenal selalu bela negara. Dari gue SMA, Bandung tuh lagi zamannya begal tuh. Sekarang itu kan baru sekarang ngetop, dulu udah zaman begal. Brotherhood yang pertama kali koordinasi dengan kepolisian dengan angkatan darat. Kita bantuin nangkepin tuh begal-begal. Gitu. Lalu dulu di Bandung sempat ada 2 klub motor kecil yang terkenal sampai sekarang rusuh. Yang perang pertama kali Brotherhood sama mereka. Sampai satu orang saudara kami yang paling tua, masih hidup sekarang, masih life member, itu masuk penjara. Gitu. Karena waktu perang menyebabkan korban. Dan tuh ada logonya tuh khusus di sini. Oh, yang masuk tengkorak. Yes, itu. Tengkorak besi. Itu pasti ada historinya. Itu award dari kita. Karena dia bukan melakukannya dengan semena-mena ya, kan dia nggak bela klub dan nggak bela orang-orang gitu loh. Dan emang lo ngerasa di Brotherhood sendiri nggak ada gap-gap seperti itu ya? Nggak ada, kita nggak kenal kaya, nggak kenal miskin, nggak kenal lu pejabat atau enggak. Anggota kita ada yang kapolres, ada yang jenderal, ada yang nggak punya kerjaan, ada yang musisi, ada yang emang nomaden, motor kemana-mana, nggak pernah bawa duit, kita support. Jadi kita nggak pernah kenal. Kayak contoh anak Om Indro Warkop tuh Harliano itu baru jadi live member tahun 2019. Padahal masuknya dia duluan ke Brotherhood daripada gue. Itu fotografer kita awalnya. Dan kita kalau mau minta tolong dia foto-foto, dia salah kita tegur. Jadi gue senangnya di situ di Brotherhood, nggak pernah mandang status. Ketika banyak klub lain yang kalau lo anak pejabat, lo malah jadi kayak dielu-elukan gitu ya. Jadi apa ada apanya ya, bukan apa adanya gitu. Berarti ketika ada sosok Kapolres di situ dan ada sosok yang pengangguran yang kayak lo bilang tadi pun itu nilainya sama semua. Sama. Dan pergaulannya pun nggak emang kerasa ya, nggak ada yang fake seperti itu. Kalaupun ada yang fake mungkin cuma 1% dari 99% kita ya. Selalu ada lah yang namanya outsider gitu. Itu maksud gue sangat sedikit ya, karena kalau lo begitu di Brotherhood jadi bukan lagi bahan cengan, lu disidang langsung. Lu sebenarnya mau apa sih di Brotherhood gitu. Terus kalau senioritasnya gimana Bang? Oh kita pakai hierarki. Pakai hierarki tadi kan. Jadi kayak misalnya nih gue, misalnya bokap gue nih pengen masuk. Bokap gue kan udah lebih tua tuh dari lo. Ketika dia masuk jatuhnya prospek. Lo abangnya dong. Iya di Brotherhood. Kalau lu Sep misalnya beda umur sama gue, lu lebih muda ya. Andai kata gue masuk Brotherhood, lu udah jadi live member. Atau lu virgin, gue prospek. Lu gue manggil harus abang. Bebas lah lu manggil abang ke, kiai ke, akang terserah lu lah. Pokoknya intinya lu abang gue. Yes. Kita nggak ngeliat umur di situ. Gitu. Jadi gue udah biasa nih manggil abang-abang tuh umurnya seumuran. Seumuran gue ada? Oh banyak. Abang gue. Awal-awal canggung. Gue orang Sumatera lagi, maksud gue Syaul nih. Piil ya gitu. Ya gitulah kira-kira, apaan sih? Cuman lama-lama gue mikir nggak apa-apa lah, gue nggak terpaksa kok, emang dia abang gue. Ikhlas gue gitu.
Nih Bang, back to the roots lagi nih. Jadi kita udah bahas sedikit tentang movement-movement lo di dunia musik, baik di dunia broadcasting dan juga permotoran. Kalau gue boleh tanya ke lo, di antara 3 itu, kalau harus pilih satu lo bakal pilih yang mana? Dulu gue jawab musik. Tapi karena musik gue tinggalkan dengan satu tujuan dan satu alasan, sekarang tersisa passion gue motor. Dan buat gue motor akan gue lakukan sampai mati, sampai gue nggak bisa lagi naik motor. Dan memang nggak akan ada halangan lagi gitu loh. Jadi kalau sekarang nanya gue motor, kan musik udah gue tinggalin soalnya. Tapi kalau penikmat gue masih koleksi musik techno, gue masih suka beli di Beatport legal lagu-lagu baru yang gue suka techno. Gue masih dengerin di YouTube apa rilisan baru. Cuman sekedar penikmat kan. Jadi lu tetap membuka diri lah ya sama musik-musik yang baru. Oh masih. Dan gue masih punya records kan gue punya Smart Tigers Records. Gue masih ngerilisin lagu-lagu gue dan lagu-lagu orang yang mau masuk dirilisin di records gue. Dengan syarat dia harus underground, techno, house, drum and bass, breaks, chill out dan macam-macam. Jadi gue masih di musik, masih producing dan masih nikmatin. Tapi kalau hidup gue sekarang ya tersisa motor, hobi gue. Sama next movement mungkin ikan tadi ya. Yoi, itu proyek om-om tuh. Iya. Proyek bapak biasanya kan main burung, ini main ikan. Ya gue main ikan lah, main burung tuh terlalu ribet ya buat gue ya. Terlalu lebih gadun itu. Ya jadi mungkin itu sih Bang yang udah yang pengen kita breakdown sedikit, pengen kita cari tahu pengalaman-pengalaman lo. Jadi terima kasih banget udah sempetin hadir di sini, udah sempet berbagi cerita. Dan mungkin nih Bang, kalau lo mau ngasih mungkin sepatah dua patah kata buat generasi di bawah lo nih, apa tuh kira-kira? Harapan gue sih ya, lo mau bermusik lo mau main motor, mau berseni. Kalau gue sih satu lah, jangan takut menjadi seorang idealis yang tinggi. Karena ketika banyak anak muda milih menjadi mainstream untuk mengubur popularitas, mereka harus ingat, popularitas kan intinya uang juga ujung-ujungnya. Dibawa mati juga nggak akan kebeli Ferrari sih buat gue kalau seniman gitu loh. Lebih baik lu menjadi idealis, uang lu tetap dapet tapi nggak gitu banyak, tapi kan lu bawa mati karya-karyanya. Syukur-syukur jadiin kenangan buat orang-orang ya, jadi ilmu. Jadi menjadi idealisme itu buat gue bukan sesuatu yang merugikan kok. Iya sih. Kalau kita nggak mikirin uangnya, uang juga pasti datang kok, gitu aja. Gitu. Jadi harus berani menjadi idealis yang tinggi, harus berani banget. Gak ada salahnya ya untuk bersikap idealis. Sangat gak ada salahnya, harus berani. Lampung perlu gituan. Iya sih. Karena gue perhatiin di Lampung banyak sih yang idealis, maksud gue lebih banyak lagi yang main aman, mainstream aja yang dipilihnya. Apapun tuh ya, musik, karir gitu. Oke lah Bang, thank you banget sekali Sama-sama. lagi. Dan buat yang nonton, terima kasih udah dengerin. Dan semoga bisa ada yang diambil dari obrolan kita berdua. Ya ada gitu aja dari Origin. Sampai ketemu lagi, dan kalau kalian mau support, gue yakin udah tahu caranya kayak gimana. Jadi Origin, back to the roots. Teman-teman jangan lupa like and share ya, biar kami bisa umroh sekeluarga. Terima kasih.